Padahal apa tuh? kalau menurut gua orang yang datang ke sini tuh bukan cari pengalaman. Cari apa? Cari duit. Iya. Buset. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat? Semuanya mudah-mudahan sehat ya. Oh, Amin. Allahumma amin. panggilannya sobat nih. Wis, sobat. Sobat gua. apa nih? Oke, malam ini kita lagi ada di Ebina. Ebina itu tepatnya ada di prefektur masih Kanagawa ya, Le. Masih Kanagawa. Sebelumnya gua pengen kenalin teman gua nih, satu perjuangan. Boleh sebutin namanya? Nama panggilan aja deh. Panggilan. Pale. Panggilan kan? Ya Sebenarnya banyak sih panggilannya tuh. Pale. Tapi orang-orang kenalnya kalau panggilan tuh Pale. Ya kalau orang baru yang manggil nama gua asli. Maksudnya kalau udah kenal sama gua yang manggil, ntar ada yang manggil Pale, ada yang manggil Endut juga ada. Banyak ya, Pale, Endut, Paris Ya, kan. ya Stephen juga ada. Stephen apa nih? Stephen, ya itulah. Pertanyaan gua barusan sebenarnya beranak nih. Waduh, ada anakan nih. Pale, asal mula nama Pale itu gimana? Wah, harus buat kasih tahu nih. Set, dia lah harus tahu biar paham gimana awal mulanya. Mau paham? Duduk dulu mari ya, duduk. Duduk mari. Ya, duduk dulu mari. Buset dah. Lah iya. Bocah. Lah. Iya, nama Pale tuh singkat aja. Tetangga gue ada orang Manado gitu kan. Nah, dia lagi belajar bahasa Jawa gitu. Nah, kalau orang Jawa laki-laki itu kan biasa dipanggil yang masih muda kan gitu. Iya. Tole gitu kan, yang tole lah yang gitu biasanya. Nah, ya gitu. Jawa itu khas Jawa ya. Nah, temen-temen gue pada manggilnya sama jadinya tole. Nah, tapi mungkin kedengeran sama yang lain udah biasa aja gitu ya kan. Nah, manggilnya ada nama gua kan Faris kan. Fa-nya diambil tuh. Nah, le-nya itu kan biasa panggilan orang Jawa kan le doang kan. Yang to-nya itu biasanya ya cuman ininya aja. To, le. Nah, jadi yang diambil gitu. cuman le, nama depannya nama asli lo. Jadi Pale. Nah, Asik. Ngomong-ngomong gitu. tuh, orang dari Manado jauh-jauh ke Jawa cuman pengen ngasih nama lu doang gitu. Bukan. Jadi ya dia belajar bahasa Jawa cuman pengen ngasih nama lu doang, tapi berkesan, Bro. Berkesan kan dari awal mula orang itu datang untuk belajar bahasa Jawa, tiba-tiba nggak sengaja bukan ngasih ya, ibarat manggil nama lu dengan sebutan Tole, sampai sekarang akhirnya teman-teman gua jadinya begitu. Manggilnya Pale. Jadi lu terkenalnya dengan sebutan Pale. Mantap. Tapi ya tetap bangga kok dengan yang dikasih sama ibu sama bapak. Widih. I love you ibu sama bapak. I love you ibu dan bapak. I love you pokoknya. Love you. Love you. Berarti lu lahir di Jawa nih? Enggak, gue lahir mah di Bekasi. Wah, Bekasi? Iya, Buset. kita Bekasi punya bos. Hati-hati lah. Bekasi nggak Bekasi nyangka. punya. Nah, berarti lah bujuk. lah bujuk. Nah, Malih. iya. Kalau itu mah udah ke Betawi itu. Oh, Betawi. Nah, iya. Malih. Berarti tapi lu bisa ya bahasa Jawa ya? Ya tipsi lah. Tipsi. Sikit-sikit ya. Ya. Coba dake. So. Perkenalin dong nama lu pakai bahasa Jawa gimana? Waduh, di challenge gue nih ceritanya jadinya. Deh. Bukan. Belum apa-apa udah di challenge gue, boy. Sebenarnya bukan mau challenge. Terus Cuman apa dong? pengen tahu aja kemampuan bahasa Jawa lu sampai semana. Ya bahasa Jawa gue ya biasa-biasa aja, nggak yang biasa tuh yang seperti apa tinggi-tinggi gitu pelajarannya, enggak. Ya sedikit lah.
memperkenalkan nama lu dengan bahasa Jawa sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit aja ya. Sedikit aja. Gempon. Gempon. Nami kulo Haris Dapa Supriyanto. Biasa dipanggil karo konco-konco Pale. Mau ya. Nah, ya nek sampean-sampean nyeluk aku Pale ya berarti wis dadi koncoku berarti. Ngono lah intine. Mana toh? Iya. Matur suwun nek. Sami-sami. Selama 2 tahun di sini, gimana perasaan lu, bukan perasaan ya? Apa tuh? Berasa ada yang beda sama kehidupan di negeri sendiri. Jelas sih, udah jelas ya. Jelas pasti kalau masalah beda ya gimana ya? Kayak teman-teman gitu kan, teman-teman deket biasanya main bareng, nongkrong bareng gitu kan. Ya sekarang jadi nggak bisa jauh gitu kan. Apalagi kayak ke orang tua juga gitu. Biasanya iya biasanya bareng-bareng kan. Poin utamanya jauh sama orang tua. Nah, itu poin yang paling utama, jauh sama orang tua itu tadi. Tapi ya gimana ya, untuk masa depan yang lebih baik, iya. Masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik itu kayak apa? Iya, yang kayak cerah gitu. Tuh yang seperti apa gitu. Iya begitu. Buset. Iya. Intinya sih cari pengalaman lebih lah. Cari pengalaman lebih. Ya kesini pasti semua rata-rata kalau ditanyain ya pasti cari pengalaman. Bilangnya ya. Cari pengalaman. Padahal apa? Kalau menurut gua, orang yang datang ke sini itu bukan cari pengalaman. Cari apa? Cari duit. Iya. Buset. Jujur lo, cari duit ke sini. Itu kesekiannya. Beda, kesekiannya. Itu kesekiannya. Itu poin plusnya ya. Itu poin apa? Plusnya. Bonusnya. Buset ya. Dulu gimana, Le? Cerita sebelum Dulu, berangkat. bentar nih. Dulu nggak ada lampu. BTW ini. Zaman dinosaurus kan. Iya, bener. Maksud gua bukan itu. terus gimana? Dulu nggak ada lampu. Iya, Dulu pakai obor. Nah, iya. Maksudnya sebelum datang ke sini, apa tuh? lu sekolah ya? Sekolah dulu dong. Maksudnya iya sekolah ya. Maksudnya sekolah langsung datang ke sini atau nganggur dulu atau pernah kerja di Indonesia sebelumnya atau gimana, bisa ceritain pengalaman lu gimana? Ya pengalaman gue sih nggak banyak. Gue belum pernah kerja di perusahaan Indonesia. Ya kalau PKL. Ya kalau PKL beda lagi. Ya PKL beda kan lagi. itu udah. Itu mah kan dari sekolah ya. Kalau untuk kerja di luar ya paling freelance gitu ya, kayak sambil nunggu keberangkatan ke Jepang kemarin ya sambil jaga-jaga warnet lah, tips-tips. Oh, pernah jaga warnet? Pernah. Ya sekitar 2 bulan 3 bulanan lah, buat ya daripada nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan sama sekali ya, lumayan lah buat jajan-jajan lah. Ganjel perut. Iya. Ya kelihatan lah. Apa nggak sekalian aja lu ganjel pakai dongkrak? itu bikin gue tinggi kalau gitu. Bukan lebar ya? Bukan lebar. Sekarang udah lebar. Nah, iya. Dulu setelah jaga di warnet, itu udah, maksudnya udah terdaftar untuk ikut program pemagangan ini gitu ke Jepang atau masih nunggu iya atau apa belum tahu sama sekali tentang Jepang? Iya, Jepang gitu. Kalau waktu itu sih itu alhamdulillahnya udah tinggal nunggu keberangkatan gitu ya, jadi ya sambil nunggu ya sambil jaga warnet itu tadi biar ada penghasilan, biar ada pemasukan lah walaupun sedikit, alhamdulillah. Ya sambil nunggu itu tadi, jadi ya gitu deh. Jaga warnet ya. Jaga warnet. Berarti kalau pengalaman kerja ya itu aja kesebut. Kalau untuk ke perusahaan baru di Jepang ini. Berarti lu
ikut program pemagangan ke Jepang itu udah daftar sedari sekolah. Iya, itu gue karena sekolah gue bekerja sama LPK yang gue pakai sekarang gitu. Ya, lembaga jadi, pengirim lu ke sini gitu kan. Lembaga pengirim ke sini itu ya, jadi ya kerja sama pihak sekolah. Jadi kerja sama pihak LPK sekolah. kerja sama pihak sekolah. Betul. Betul banget, Bro. Tunggu berapa lama, Le? Setelah lulus sekolah, akhirnya ada panggilan untuk dari lulus latihan bahasa. dari lulus sekolah. Dari lulus sekolah itu sampai keberangkatan nunggu sekitar 1 tahun. 1 tahun? Iya, 1 tahun itu udah termasuk sama pelatihannya maksudnya. Oh, lama ya? Jadi kalau dihitung-hitung ya 3 bulan ya jaga war itu tadi, terus pelatihannya totalnya ada 4 bulanan. Ada 4 bulan. 4 ya. bulan itu langsung ya? Apa dipisah? 2 bulan 2 bulan? 2 bulan ya? 2 bulan biasanya. Bukan biasanya sih, emang pasti begitu. Berarti 2 bulan pelatihan dasar, 2 bulan pelatihan lanjutan mungkin gitu ya? Ya begitu kira-kira. Jadi kesulitan lo apa nih, Le? Kesulitan lo sebelum berangkat ke Jepang, sebelum ada panggilan dari pihak LPK itu apa? Ngomong-ngomong nih, Kesulitan. ngomong-ngomong kan maaf nih, badan lu kan Itu, ukur iya. gitu ya. Itu ya. Dulu itu gimana itu? Ya sempat disuruh, ya udah pasti ya disuruh ngurusin, disuruh dibikin ideal gitu. Ya udah berusaha semaksimal mungkin sih dari ideal. ya untuk menjadi ideal, tapi ya kata Allah ya begini gitu. Ya gimana lagi? Dulu udah Ikut kurus, ya. sekarang gede lagi. Iya, Buset. sekarang gede ya, gimana ya? Kudu dibikin senang sih. Jadi ya gimana ya? Lu jauh dari orang-orang terdekat lu gitu ya kan. Kalau lu nggak have fun, lu nggak bikin senang sendiri ya, ntar lu jadi stres sendiri kan, malah masalah juga kan. Ya udah emang begini ya, tapi tetap sih punya impian, bukan punya impian apa ya, punya target jadi ideal lagi gitu ya. Doain aja. Punya target untuk ideal, lu makan sebakul. Nah itu ya gimana ya, ideal ya tanpa melar ya, badan lu. ya gimana ya, teman-teman gue emang sebel banget gue mah. Salah apa nih, bukan apa-apa, maaf nih, apa-apa gue dikasihin ke dia. Lu nyinggung gua, nyindir. Parah. Apa-apa dikasih ke gue. BTW boleh dimakan kan ini? Ya, makan. Minum ya. Lu mulu yang nanya. Lah, kenapa emang? Gantian gue yang nanya, enak aja lu. Gue diwawancara, lu Buset, kagak gue wawancara. Karang mah gue yang nanya. Sekarang mau di laut. Nah kan, Buset. sekarang udah bisa ngejawab. Sekarang baru jelas kalau karang di laut. Emang bener. Apa nih? Gimana ya? Sama aja ya kayak yang tadi dah, gantian gue yang nanya Sama lu. apa? Itu yang kayak tadi lu Kita nanya. di mana? Yang sebelum kesini tuh, yang sebelum lu ke Jepang tuh, lu ngapain aja sama di rumah? Lah, Singkat aja nih, malas gue lama-lama. Rumah. ngomong amat. Kalau cerita nih, buset panjang, betul orang mau kelar-kelar. Orang gua curhat lah. Iya, curhat men, tapi ya mohon maaf durasi. Udah sombong banget kayaknya gue, ya udah kayak ya Allah. Jadi gini, kalau pengalaman gua dulu Gimana tuh, kasih tahu dong. sebelum beda sama lo. Kalau lo kan lulus sekolah ibarat langsung berangkat gitu ya? Langsung masuk pelatihan, langsung berangkat kan. Kalau gua sebelumnya pernah kerja di Indonesia. Wih, kerja di mana tuh? Dulu setelah lulus sekolah gua pernah kerja di Honda mobil ya, bukan Honda motor, bukan HPM di. Tuh lu jualan mobil gitu? Bukan, gua mekanik. Bukan. Dulu gua pernah sempat jadi mekanik, kurang lebih mekanik. 1 tahun lebih lah, 1 tahun berapa gitu. Cuman dulu ada sedikit problem lah, masalah. Ya udah, masalah mobil. Ya sedikit masalah lah, bukan masalah di perusahaan ya, tapi masalah di luar perusahaan. Ada sedikit yang mengharuskan gua pindah kerja ke kota sendiri. Dulu kan gua kerja di Honda Sunter, di Honda Sunter, lalu pindah ke kota gua sendiri di Bogor. Hampur aja salah paham wae. Tenaon-naon. Tenaon-naon. Gimana tuh Buset. coba?
Nah setelah kerja di Honda, gua nggak balik lagi kerja di Honda Bogor. Tapi Gua pasti ada tapinya nih, tapi gua dulu sempet kerja di toko juga. Pernah jadi pramuniaga. Oh, jaga toko gitu ya? Jaga Nah, toko jaga yang bajunya warna-warni lah gitu. Iya, bisa ditebak? Coba tebak yang apa tuh? Yang Coba. warna-warni lah pokoknya. Warna-warni. Pernah jaga toko juga selama 1 tahun lebih juga sama. Nah, Itu di Bogor itu? di Bogor, Oh, kondisinya di Bogor karena emang mengharuskan gua untuk kerja di Bogor. Oh iya. Dulu selagi kerja di toko, gua dapat info bahwa ada LPK, ada perekrutan LPK datang ke Sekolah. sekolah tempat gua dulu kerja. Tempat Nah. dulu. Iya. Itulah pokoknya. Iya, udah. Nah, ikutlah gua. Ikut apa? Ikut Buci ikut bay apa Buset. mau ikut? Ya maaf digas bay ya. Iya maaf. Gimana? ikut seleksi Male. Oh, Iya. iya. ikut seleksi LPK tersebut. Gue jatuhnya alumni ya dulu ya, cuman digabung sih sama siswa-siswi yang ya adik-adik kelas gue lah yang masih pada sekolah dulu. Berarti yang angkatan lu kan kita kan bareng nih ya. Berarti kan kita udah 2 tahun di sini tadi yang ngebahas tadi. Berarti yang teman-teman lu seangkatan tuh udah pada balik ke Indonesia berarti ya. Kan biasanya tuh jangkanya 3 tahun gitu kan. Ada temen satu angkatan gua dulu sama kayak lu, lulus sekolah langsung berangkat ke sini gitu. 3 orang. Mereka udah balik tahun lalu. Oh, udah balik karena kan tahun cuma lalu, 3 ya. tahun. Nah, mereka balik, gua dateng. Karena sebelumnya gua kerja di Indonesia. Lah di dada-dada dong lu berarti sama dia. Ya Allah di dada. Sebel banget gua. Di dada Mereka pada gitu. balik gua baru datang, buset. Mereka pada balik gua baru datang 3 tahun gini gua. Aduh, buset. Nah, ikutlah gua Seleksi itu LPK tuh. seleksi LPK tersebut di sekolah gua. Terus Nah, tapi posisinya gua belum berhenti di tempat gua kerja yang saat itu gua kerja ya. Ibarat ya cari batu loncatan. Batunya tinggi nggak itu? Batu kali Ciliwung lo tahu. Nah, segitu. Iya, Loncat dari Allah. batu ke batu gitu. Iya. Buset. Ninja warrior kali. Iya, dulu gitu. Terus Ikutlah rekrutmen LPK tersebut. Banyak yang ikut, alumni teman-teman gua, bahkan kakak-kakak kelas juga banyak yang ikut. Cuman alhamdulillah beruntungnya gua diterima lolos ya dari sekian banyak alumni yang ikut rekrutmen. Dulu itu cuma 3 orang yang lolos. Wow, Alhamdulillahnya gitu. mantap. Sebenarnya LPK lembaga penyalur gua kesini tuh membutuhkan orang-orang yang sudah punya pengalaman di bidang otomotif. Jadi kalau semisal kalian punya pengalaman di bidang otomotif minimal 1 tahun, itu bisa lebih mudah untuk berangkat ke sini, untuk datang ke Jepang ini. Minimal 1 tahun pengalaman kerja di bidang otomotif itu bisa membantu kalian untuk memudahkan datang ke sini, ke Jepang. Tuh, dengerin. Kalau tadi kurang kedengeran, balikin lagi. Ya di gitulah. Soalnya ya dulu juga di pemberitahuannya seperti itu. Kalau semisal ya minimal punya pengalaman di bidang otomotif selama 1 tahun, itu bisa memudahkan. Ada jalan gitulah. Jalan pintas lah ibarat tikungan gitu. Bukan jalan pintas, apa ya? Kayak punya 1 star di depan gitu ya. Gitu. Nah, alhamdulillahnya dulu gua punya sertifikat dari Honda. Nah, pas gua bikin lamaran, gua lampirin sertifikat yang dari Honda. Gua lampirin juga bukti tanda kerja gua di Honda selama 1 tahun lebih itu, dan alhamdulillah
Gua diterima. Alhamdulillah. Terima, masuk pelatihan dasar selama 2 bulan. Setelah 2 bulan balik dulu ke rumah beberapa minggu untuk istirahat, kemudian balik lagi pelatihan lanjutan selama 2 bulan juga. Nah, selama 2 bulan setelah pelatihan lanjutan berangkatlah ke sini. Tapi setelah sampai sini juga nggak langsung datang ke perusahaan. Kita ditampung dulu di mana itu namanya, di Naritasi ya, di Oh ya, Kota pokoknya Narita. di Narita lah ada. di sinilah dekat Selama sini. 1 bulan untuk beradaptasi di lingkungan Jepang. Setelah 1 bulan beradaptasi di sono di Narita, baru kita Lepas ke perusahaan. dilepas, bukan dilepas, udah kayak ayam dilepas. Iya, iya. Buset. Dianterin. Iya, maksudnya dianterin ke gitu. perusahaan. Ya Allah, salah paham wah, bingung. Alhamdulillah sampai saat ini kan udah sekitar mau 2 tahun gue juga di sini. Ya kan sama, kita mau bareng-bareng apaanan ya Allah. Buset. Buat sobat-sobat kalau yang mau datang ke sini ya, ke Jepang, apalagi yang udah punya pengalaman di bidang otomotif minimal selama 1 tahun, kalian bisa lebih mudah untuk datang ke sini. Cuman ya dipertimbangkan juga sih oleh pihak LPK-nya, kalau semisal kalian lolos tes apa itu namanya, seleksi, ya kalian bisa datang ke sini terus ikut pelatihan selama 4 bulan lalu datang ke sini. Seperti itu. Tips and trick-nya gitu ya. Trip. Trip. Trip mah jalan-jalan. Trip. Jalan-jalan. Bukan trip, maksudnya tips and trick, bukan. Jadi kalau buat kalian yang masih bingung cari-cari LPK, apa sih itu LPK, ya kalian bisa searching lah di Google itu. Apa itu LPK, terus ada LPK apa aja di Indonesia, Nah, ya gitu. alamatnya di mana, cara untuk ngelamar ke LPK tersebut seperti apa, kalian bisa searching di Google. Kan lu di sini kan udah hampir 2 tahun tuh ya. Nah, cara hidup di sini tuh, maksudnya cara hidup gimana ya? Cara apa? Kayak lu harus ngapain, apa ya nyebutnya? Ya Allah, gimana nih? Gitu dah pokoknya. Apaan sih, gue garing banget ya, parah garing banget. Gini. Maksud lo kehidupan sehari-hari gua di sini tuh seperti apa gitu? Nah mungkin? iya gitu kan lu udah 2 tahun nih. Masa iya lu cuman ngejogrok di rumah? Ya nggak mungkin lah, orang Gitu di ya sini kan. kan gua buat belajar sih, tujuannya Iya, belajar, cuman ya begitulah Iya. namanya manusia. Iya kan, Namanya udah manusia, ketahuan kan. kan, udah tahu kan. Datang ke sini. Atau komen di bawah coba yang tahu mah dia ngapain. Enggak, keseharian gua jadi seperti ini loh. Kalau di perusahaan tempat gua magang, tempat gua kerja itu, dia Hardolin. Bukan hardolin, Oh, hardolin bukan. apa coba? Tahu gua. Ya jadi perusahaan tempat gua magang atau perusahaan tempat gua kerja itu dia beroperasi cuman mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, Sabtu Minggu itu libur. Nah, kalau di sini itu hitungan jam kerja di Jepang itu 1 minggu maksimal 40 jam, dan semisal lebih dari 40 jam biasanya itu dihitung lembur. Gitu. Oh, jadi gitu. Nah, jadi Senin sampai Jumat gua kerja, Sabtu Minggu ya bisa rebahan atau kumpul-kumpul sama teman gitu lah. Pasukan rebahan, paguyuban ya, paguyuban rebahan. Istirahat dong, Le. Istirahat. Nah, istirahat, Nah, bukan istirahat. istirahat. Ya Allah. Gimana? Salah ngomong. Seperti Sok itu, salah Le. paham wah. Kalau untuk simpenan gua selama 1 bulan ya, kalau untuk simpenan gua selama 1 bulan untuk makan, gas, listrik, air dan sebagainya itu kurang lebih 5 sampai 8 mang lah. 5 sampai 8 mang buat buat simpenan pegangan aja di ya, sini. untuk pegangan di sini. Untuk pegangan doang. Kalau untuk kirim-kirim ke tanah air Ya, itu udah mah beda lagi, ada. sama apa istilah iuran-iuran yang harus dibayar itu udah beda lagi. Seperti itu. Gaya hidup di sini. Ya sesuai lah
dari penghasilan, pengeluaran itu pasti segitu ya, sesuai. sama aja kok, gaji sini sama Indonesia sama. Cuman bedanya di sini yen, di sana rupiah. Nah, itu Sini intinya. yen, sana rupiah. Sini yen, sana rupiah. Di sini yen, Indonesia rupiah ya. Itu bedanya, sama aja. Sama kalau seandainya pada mau nanya apapun nih yang lu pada kepo-kepoin tentang Jepang, mungkin ya ada yang lu kepoin, ada yang lu pengen tahu tentang bagaimana kesini atau dan ya Ada apa aja ya di Jepang. ada apa aja di Jepang, ya bisa lah ditanya di komen. Tapi Sebelum ya gitu, kita membahas kita ngejawabnya gimana ya, dengan semampunya kita gitu. Terus juga kalau ada saran-saran buat selanjutnya kita harus bagaimana, bisa lah ditulis di komen. Atau kita harus ngevlog sambil jalan-jalan kemana lu pada mau tahu misalnya daerah-daerah mana, bisa lah. Oke. Nanti insya Allah diwujudkan. Begitu ya. Ya begitulah kira-kira. Bagaimana nih? Kita Maaf, sudahkan aja. Maaf kalau misalkan pembicaranya cuma seputar masalah kita berdua, nggak membahas masalah Jepang, karena Itu kayaknya bakal jadi selanjutnya ya. ya nanti itu selanjutnya kalau misalkan Bakalan. mungkin itu aja sobat yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.